Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan sahabat Radio IMSA pada kesempatan hari ini, 5 Oktober 2020, Senin malam waktu Amerika, atau Selasa pagi waktu Indonesia. Dari stasiun Seattle, Washington, saya, Wawan, bersama Rahmat, sahabat Rahmat, yang bertugas sebagai streamer di belakang layar, akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan dalam program acara Kajian Islam Online Radio IMSA atau KIORI. Acara ini bisa terselenggara dengan baik atas kerjasama antara Radio IMSA, radionya Komunitas Muslim Indonesia di Amerika, bersama Human Initiative atau yang kita kenal dulu nama EKPU. Bagi sahabat yang sudah bergabung dalam acara pada sore hari ini atau pagi hari di Indonesia, Anda bisa bergabung dengan menanyakan atau memberikan tanggapan nanti dalam Zoom atau menuliskan pertanyaan dalam kolom chat yang tersedia, atau Anda juga bisa mengikuti acara ini dengan melalui Facebook atau channel YouTube. Insya Allah pada episode KIORI pada hari ini, kita akan mengetahui sebuah tema yang berjudul Jangan Menjadi Orang Tua yang Durhaka. Sebuah tema yang cukup menggelitik dan menantang kita semua sebagai orang tua. Baik orang tua yang sudah tidak muda lagi ataupun orang-orang muda yang sudah menjadi orang tua bagi anak-anaknya tentunya. Dan di tengah-tengah kita juga telah hadir narasumber yang cukup kompeten untuk mengurai tema pada hari ini. Beliau adalah seorang ahli hadis atau lebih tepatnya fikih hadis yang pernah menyelesaikan studi S1-nya kalau nggak salah di Kairo Al-Azhar, kemudian S2 atau masternya di University Islamic di Sudan, betul ya Pak ya. Dan S3-nya atau program doktor di Universitas Kebangsaan Malaysia. Selain aktivitas beliau yang cukup sibuk di berbagai negara ataupun di dalam negeri negara kita sebagai pegiat dakwah, dia juga cukup aktif dalam berbagai organisasi, dan beliau juga sangat produktif menulis di berbagai media dan buku. Dan insya Allah siapakah beliau? Tentu saja sahabat Radio IMSA sudah sangat mengenalnya dengan baik. Beliau adalah Ustadzana Dr. Agustiawan LCMA. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi hari ini di Bogor? Masih Alhamdulillah dingin? Sehat Mas Wan. Ya masih dingin, subhanallah. Ya sama di sini juga dingin, tapi kadang-kadang juga masih agak hangat. Gimana dengan isu COVID sekarang di Indonesia, masih makin marak ya Ustaz? Kalau melihat grafiknya makin marak ya, tapi kami di Bogor ini ada lahan sekitar 3 hektar dan agak jauh, jadi walaupun lockdown malah enak ya. Tapi kalau di luaran memang angkanya cukup tinggi, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini dari negeri kita dan negeri semuanya. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan dan diberi kesabaran untuk melewati masa-masa yang sangat sulit pada saat ini. Baik, sahabat Radio IMSA, rasanya saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Kesempatan selanjutnya akan kita berikan kepada Ustadz untuk membawakan materi kita pada hari ini. Dan seperti biasanya nanti akan dilanjutkan dengan bincang-bincang atau tanya jawab dengan Ustadz. Dan selanjutnya silakan Ustadz untuk memulainya. Terima kasih Mas Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, sadaqallahul azim.
Hadirin hadirat para perindu surga Allah, sahabat Radio IMSA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tentunya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah memberikan begitu banyaknya nikmat dan karunia kepada kita. Malam hari ini waktu di Amerika dan pagi hari waktu di Indonesia, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam suasana penuh keimanan. Saya secara pribadi dan kita semuanya berterima kasih kepada teman-teman di Radio IMSA dan juga Human Initiative atau yang dulu dikenal dengan PKPU atas terselenggaranya kajian Islam online IMSA ini atau QIORI ya, yang sangat-sangat banyak manfaatnya. Saya lihat yang hadir di sini ada yang dari state-state yang lain di Amerika ya. Jadi dari berbagai state, dan juga saya lihat ada yang dari Indonesia, ada yang dari Australia, ada yang dari Kanada tadi. Mudah-mudahan semua amal jariah yang dilakukan oleh teman-teman IMSA dan teman-teman di Human Initiative oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar dengan pahala dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa. Kita belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi Allah Subhanahu wa taala menitipkan rasa cinta di hati kita. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Tema kita pada kesempatan malam hari ataupun pagi hari waktu di Indonesia ini adalah jangan menjadi orang tua yang durhaka, ya. Ini tema yang beberapa ada yang bertanya, Ustadz, apakah ini tidak salah temanya? Ya, saya mengatakan tidak, ya. Memang tema ini kita coba angkat. Memang tema ini kita angkat, ya, karena selama ini yang sering ada dalam perkataan kita itu adalah jangan menjadi anak durhaka, ya. Jadi ketika kemudian saya share flyernya dan lain sebagainya, ketika mereka membaca jangan jadi orang tua durhaka, banyak yang kemudian bertanya ini nggak salah, ya. Biasanya jangan jadi anak durhaka, tapi ini kok jangan jadi orang tua durhaka. Saya katakan tidak, ya. Dan beberapa ada yang bertanya, Ustadz, memangnya judul ini nggak salah, adakah dalilnya? Sampai kemudian ada orang tua durhaka, saya katakan ada. Dan kalau mau tahu dalilnya, kita akan ikut kajian QIORI pada kesempatan malam ataupun pagi hari ini. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ingin mengatakan yang pertama, anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah menganugerahkan kepada hamba yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki. Dan Allah menganugerahkan kepada hamba yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Atau Allah memberikan berpasang-pasangan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan Allah menjadikan di antara hamba yang Allah kehendaki, dia adalah mandul dan tidak punya keturunan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai ayat 50 ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anak merupakan anugerah, maka anak merupakan titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah mereka-mereka yang dikatakan sebagai orang tua yang durhaka? Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, sahabat Radio IMSA yang dimuliakan Allah, ya.
Yang pertama saya mengatakan bahwa orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak memberikan pendidikan Islam. Orang tua yang tidak memberikan pendidikan Islam kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada orang tua untuk menjaga anaknya. Jangan sampai kemudian anaknya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang tua yang durhaka, ciri yang pertama adalah mereka tidak peduli, tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang Islam. Tidak memperkenalkan tentang kewajiban dia sebagai manusia, bagaimanakah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperkenalkan anaknya dengan sholat, tidak mengajarkan anaknya untuk membaca Al-Quran, tidak mengenalkan anaknya untuk mencintai nabinya. Ini adalah orang tua yang durhaka. Dia hanya peduli dengan materi-materi daripada sang anak. Dia hanya peduli tentang makannya sang anak, bagaimana minumnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana sekolahnya. Tapi belum diberikan pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa ciri orang tua yang durhaka, yang pertama adalah tidak memberikan pendidikan yang Islami, tidak mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperkenalkan bagaimanakah sholat, tidak memperkenalkan kepada anak bagaimana baca Al-Quran, bagaimana hakikatnya sebagai seorang muslim. Mohon maaf, apalagi kepada saudara-saudara saya yang ada di Amerika, yang ada di Kanada, yang ada di Australia, bahkan termasuk yang ada di Indonesia. Jangan cuma materi duniawi yang kita berikan kepada anak kita. Waliyazubillah, kalau kemudian anak kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, sahabat Radio IMSA yang dimuliakan Allah. Ada suatu kalimat yang menarik dari seorang ulama, di mana beliau mengatakan bahwa anak yatim bukanlah anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, hingga kemudian dia menjadi miskin. Bukan. Tapi anak yatim itu sebenarnya adalah orang yang punya ibu tapi nggak mendidik dia. Atau dia punya ayah tapi sibuk dengan pekerjaannya. La haula wala quwata illa billah. Selama ini kita memahami anak yatim itu yang nggak punya ayah, nggak punya ibu, kondisinya dalam keadaan miskin. Tapi mestinya kita lebih sedih lagi ketika ada seorang anak, dia punya ayah, tapi ayahnya bagaikan tiada, sibuk dengan pekerjaannya. Dia punya ibu, tapi tidak pandai mendidik dengan cara yang Islami. Ibunya sibuk dengan berdandan, ibunya sibuk bergaul dengan sosialita, ibunya sibuk ke sana kemari dan tidak memberikan pendidikan Islami kepadanya. Sesungguhnya dia adalah anak yatim walaupun dia punya ibu dan ayah. Ini adalah orang tua yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya anak. Berapa banyak orang yang merindukan kehadiran anak. Berapa banyak orang yang ingin punya anak. Tapi belum Allah anugerahkan kepadanya. Karena satu dan dua alasan yang Allah ketahui. Tapi ini ada orang tua yang sudah Allah berikan kepadanya anak. Allah amanahkan kepadanya buah hati. Tapi dia lalaikan. Dia lalaikan. Dia nggak didik dengan pendidikan Islam. Dia nggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mengenal baca Quran, dia nggak mengenal bagaimana sholat, dia nggak mengenal bagaimana akhlak yang baik. Makannya diberi, minumnya ditanggung, bagaimana sekolahnya dicarikan yang bagus, maka sebenarnya dia adalah anak yatim. Jadi ciri yang pertama, orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak memberikan pendidikan Islami. Tidak mengenalkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenalkan dirinya sebagai hamba Allah. Apa yang menjadi kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali bahwa ciri yang pertama dari orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak memberikan pendidikan Islami. Ya. Bahkan waliyazubillah, anaknya dididik untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dididik dengan musik-musik yang diharamkan, dididik dengan pakaian-pakaian yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, beliau mengatakan, barang siapa yang tidak mengajarkan hal yang bermanfaat kepada anaknya dan membiarkan anaknya begitu saja, berarti dia telah mendurhakai anaknya. Ya. Tega-teganya dia, anak yang masih kecil, yang belum bisa memilih apa yang perlu bagi dia. Namun anak ini tidak dididik dengan baik. Anak ini tidak diperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan berapa banyak anak-anak yang rusak dikarenakan ulah dari ayah mereka. Ya. Berapa banyak, kata Imam Ibnu Qayyim, anak yang rusak itu lantaran orang tuanya yang membiarkan mereka begitu saja. Tidak mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban dalam agama. Tidak mengajarkan kepada mereka hal-hal yang sunnah dari nabinya. Ya. Anak dibiarkan begitu saja. Akhirnya anak kemudian rusak. Ya. Kenakalan remaja. Ya. Bagaimanakah narkoba, seks bebas, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tidak sedikit karena ulah orang tua. Ya. Orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ya. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, tidak sedikit orang tua yang menjerumuskan anaknya. Ya. Kenapa saya katakan menjerumuskan anaknya? Karena dia sendiri, ya, tidak menunjukkan bagaimana seorang ayah yang muslim. Ya. Dia tidak menunjukkan dia suka sholat. Dia tidak pernah menunjukkan baca Quran. Dia tidak pernah menunjukkan bagaimana puasa Ramadan. Ya. Ya. Mohon maaf. Yang ditempel foto-foto bagaimana ketika masa muda dia masih megang botol minuman keras. Ya. Yang masih muda dengan rambut masih gondrong, celana cutbray, dia berada di pub, dia berada di kafe dalam keadaan ada minuman khamr dan lain sebagainya. Mohon maaf. Ya. Saya dakwah di Australia, saya dakwah di Amerika, saya dakwah di Eropa. Ya. Banyak yang kemudian mengeluh, Pak Ustadz, ya, saya kok susah ngajak anak saya untuk ke masjid. Ya. Ketika saya ke rumahnya, saya lihat karena bapak masih menempel foto-foto ini. Bapak masih bangga dengan kenangan-kenangan dulu. Ya. Ketika saat jahiliyah, ya, dengan Bob Tutupoli, ketika di mana berkunjung ke negara itu, ada minuman khamr, lagi nyekek botol, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin seorang anak, ya, mau untuk diajak ke masjid, untuk diajak aktif di masjid, kalau dia sendiri melihat, oh ayahnya masih bangga dengan hal itu. Ya. Copot foto-foto jahiliyah itu. Ya. Ajak anak kita untuk kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Imam Qayyim, beliau mengatakan barang siapa yang tidak mengajarkan anaknya, ya, kepada hal-hal yang bermanfaat, barang siapa yang tidak mengajarkan anaknya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah mendurhakai anaknya. Ya. Subhanallah, anak ini bersih. Anak itu suci dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir betapa polosnya sang anak. Ya. Namun tadi saya katakan, ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan ketika polos itu terlahir dan tidak diberikan pendidikan yang bermanfaat oleh orang tuanya, anak nggak diperkenalkan dengan Allah, anak nggak diperkenalkan beribadah, kata Imam Ibnu Qayyim, ini adalah orang tua yang sudah durhaka kepada anaknya. Mestinya, ya, kalau memang dia sayang kepada anak, mestinya kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat yuk. Dia juga mencontohkan. Ya. Dan tadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan berapa banyak anak-anak yang rusak lantaran orang tuanya. Ya. Kenapa rusak? Karena orang tuanya sibuk. Dia tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya. Dia tidak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Yang orang tuanya tahu bagaimana makannya, bagaimana minum anaknya, tapi nggak pernah dididik dengan pendidikan yang baik. Ya. Maka dari orang tua durhaka adalah orang tua yang tidak pernah mendidik anaknya
dengan pendidikan yang islami. Nggak pernah memperkenalkan pada Allah. Nggak pernah ngajari sholat, nggak pernah ngajari baca Quran. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, nanti sang anak akan berkata, wahai ayahku, ya, engkau sudah mendurhakai aku saat aku kecil, maka saat aku besar pun aku mendurhakai engkau. Bagaimana mungkin anak yang tidak pernah dididik dengan pendidikan Islam akan bakti kepada orang tuanya? Bagaimanakah mungkin anak yang tidak dididik dengan pendidikan Islam untuk kemudian mampu menjauhi maksiat? Ketika kemudian dia melakukan maksiat, ketika dia kemudian bahkan membangkang kepada orang tuanya, maka orang tua saat itu jangan menyalahkan sang anak. Dia introspeksi diri. Iya, saya tidak mengajarkan anak saya dengan pendidikan Islam. Saya tidak mengajarkan anak saya untuk bakti kepada orang tuanya. Bagaimana mungkin sang anak dapat berbakti? Sang anak bahkan akan mengatakan, engkau dulu telah menyia-nyiakan aku waktu masih kecil. Sekarang aku akan menyia-nyiakan engkau setelah engkau lanjut usia. Tadi saya katakan ucapan seorang ulama, ya, sering kita mendapati anak yatim itu adalah anak yang tidak punya ayah. Anak yang tidak punya ibu. Tapi kata beliau, termasuk anak yatim adalah orang yang punya ayah, tapi sibuk dengan pekerjaannya. Jadi nggak punya waktu dengan anaknya. Ya. Dia mendapatkan ibu, tapi sang ibu tidak peduli dengan pendidikan anaknya. Sama saja dengan anak yang yatim. Jadi ciri yang pertama dari orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang islami. Padahal Allah dengan tegas mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu daripada siksa api neraka. Ya. Sebuah hadis, ya, yang saya katakan, ya, menjadi dasar kenapa ada istilah orang tua durhaka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga Imam Al-Hakim, di mana Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut." Ya. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa karena dia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Anak merupakan tanggung jawab orang tua. Ketika orang tua menyia-nyiakan anak, cukuplah dikatakan bahwa dia telah berdosa. Ya. Itu dosa. Ya. Ketika dia menelantarkan anaknya, ketika dia menyia-nyiakan anaknya, bukan menelantarkan dari segi materi, bukan menelantarkan dari makan dan minumnya, bukan menelantarkan tidak menyediakan rumah, bukan menelantarkan tidak menyediakan sekolah yang favorit bagi dirinya, tapi termasuk di antara menelantarkan adalah orang tua yang tidak memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mohon maaf, ini yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Australia, harus hati-hati sekali. Ya. Jangan sampai kemudian anak bapak ibu semuanya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak bapak ibu semuanya tidak mengenal kewajibannya selaku seorang muslim. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, ya, bagaimana zakatnya, bagaimana dibaca Quran, bagaimana adab kepada orang tua. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Ciri yang kedua dari orang tua yang durhaka pada anak adalah lisannya penuh dengan laknat. Lisannya penuh dengan laknat. Ya. Ini orang tua yang durhaka. Ya. Orang tua yang lisannya penuh dengan laknat. Ya. Bagaimana kata-kata yang buruk kepada anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan katakanlah dengan perkataan yang baik. Berkatalah dengan perkataan yang benar, berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Tahan lisan kita. Agar jangan banyak, kemudian jangan pernah melaknat kepada anak kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, lisan orang tua ini begitu tajam. Bahkan dikatakan al-kalam, doa. Ucapan orang tua itu laksana doa bagi anaknya. Makanya tahan lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini penuh dengan laknat kepada anak. Nilai matematiknya berapa, nak? 60, Bu. Bodoh. Ya, subhanallah. Kalimatnya itu subhanallah. Ya.
Mestinya kemudian, oh alhamdulillah, nanti tingkatkan lagi ya nak. Ya, mestinya demikian. Ya. Jangan kemudian kalimatnya itu banyak sekali laknat. Ya. Dasar kamu memang pemalas, dasar kamu bodoh, dasar anak gak tahu diri, dasar anak gak pernah bakti, dasar anak selalu nyakitin orang tua. Ucapan-ucapan terus. Ya. Bagaimana laknat-laknat yang keluar dari mulut orang tua. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah minta kepada kita, wa qulu qawlan sadida, berkatalah dengan perkataan yang baik, berkatalah dengan perkataan yang benar. Hati-hati jangan sampai kemudian keluar laknat demi laknat, la haula wala quwata illa billah. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, namun tidak sedikit orang tua yang kemudian keluar sumpah serapah dari mulutnya, yang keluar laknat-laknat dari mulutnya. Ya, gue sumpahin lo, ya, nggak berkah lo, ya, bini lo, anak-anak lo, astagfirullahaladzim. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Ntar ketabrak lo, ntar ini astagfirullahaladzim. Jaga lisan kita, jaga lisan kita. Tadi saya katakan ucapan bisa menjadi doa. Ya. Pilihkan kata-kata yang terbaik dari mulut kita. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dari Imam Al-Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, thalathun, ada 3 bayi yang dapat berbicara ketika masih dalam buayan. Ya. Ada 3 bayi yang masih kecil sudah bisa berbicara. Salah satunya Nabi SAW bercerita tentang Juraij. Ya. Kata Nabi SAW, Juraij adalah seorang ahli ibadah di Bani Israel. Ya. Dia tinggal bersama ibunya. Suatu hari, saat itu Juraij sedang sholat. Dalam riwayat sholatnya ini adalah sholat sunnah. Ya. Kemudian terdengar panggilan ibu dari balik kamarnya. Ya. Kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, terjadi perang batin dalam hati Juraij. Adakah dia batalkan sholatnya demi kemudian mengikuti panggilan ibunya, ataukah dilanjutkan sholatnya? Ternyata dilanjutkan sholatnya. Di luar kamar, ibunya nunggu. Ya. Nggak ada juga ya jawaban daripada anaknya. Ya. Maka sang ibu kemudian pergi dari luar kamarnya. Ya. Setelah sholat, Juraij tidak menghampiri ibunya. Dia nunggu, ternyata ibunya nggak kedengaran manggil. Juraij sholat lagi. Waktu dia lagi sholat, ibunya datang lagi dan kemudian manggil kepada dirinya. Ya. Lagi-lagi Juraij tidak membatalkan sholatnya. Sang ibu kemudian berkata, tidak akan wafat anakku, melainkan ia akan diuji dengan ujian yang berat. Ya, subhanallah. Ya. Allah kabul ucapan ini. Tinggal tidak jauh dari rumah Juraij, seorang wanita yang tidak baik. Ya. Wanita ini pernah menggoda Juraij, tapi ditolak. Dendam hati wanita tersebut. Ya. Maka dia pun kemudian berzinah dengan laki-laki lain, hamil, dan pada saat dia melahirkan, masyarakat bertanya-tanya siapakah ayah dari jabang bayi ini. Dengan ringannya, wanita tersebut mengatakan, laki-laki yang menghamili saya adalah Juraij. Oh, subhanallah. Ya. Bagaimana masyarakat termakan dengan fitnah ini. Ya. Mereka mendatangi rumah Juraij dan menghancurkan rumahnya. Ya. Mereka minta kepada Juraij untuk bertanggung jawab. Maka kemudian diserahkan bayi tersebut. Juraij kemudian menimang. Dan kemudian bertanya, man abuki? Siapakah ayahmu? Subhanallah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, sang anak kemudian mengatakan, abi ar-ra'i. Ayahku adalah si penggembala itu. Terkaget masyarakat. Ya. Mereka baru sadar dan mereka menyesal bahwa mereka telah termakan dengan fitnah wanita tersebut. Mereka minta maaf kepada Juraij dan mereka minta agar Juraij bersedia rumahnya dibangunkan kembali dari emas, tapi ditolak oleh Juraij. Juraij hanya minta agar rumahnya dibangun kembali seperti sedia kala. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, sahabat Radio IMSA yang dimuliakan Allah, Imam Bukhari, lebih khusus Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa kisah Juraij ini menjadi pelajaran bagi kita. Hati-hati dengan ucapan kita. Ya. Orang tua yang durhaka, ciri yang kedua, lisannya penuh dengan laknat. Ya.
penuh dengan laknat. Sudah sholat belum? Belum. Main game terus, neraka kamu. Ini laknat. Ya. Tapi kemudian kalau kita jadikan, nah, lagi apa? Main game mah. Ya. Udah sholat belum? Belum. Sholat, nak. Ya, coba. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, bukan laknat yang keluar dari mulut kita. Ya. Orang tua yang durhaka lisannya itu penuh dengan laknat. Ya. Ya. Penuh dengan laknat. Ya. Makan gak dijaga, sumpahin sakit, sumpahin gula dan lain. La haula wala quwata illa billah. Ya. Lisan orang tua yang durhaka penuh dengan laknat. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, ya, di mana beliau mengatakan laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ya. Kata Nabi SAW, seorang mukmin itu bukan orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji atau buruk akhlaknya, bukan juga orang yang jorok perkataannya, banyak mencelanya. Ya. Kelihatan saja celak dari anaknya, kelihatan saja kekurangan dari anaknya. Ya. Dan bukan saja mencela, tapi bahkan melaknat. Ya. Mestinya kemudian diperbaiki anaknya. Mestinya kemudian disayang sang anak untuk sama-sama diberikan motivasi agar kemudian bisa merubah. Ya. Pelit yang ini, malas yang ini, ya. Durhaka yang ini, la haula wala quwata illa billah. Ya. Begitu juga ke menantunya. Yang ini mah pelupa, yang ini mah jahat, ya. Yang ini mah pelit, yang ini mah itu. Itu hadir khotul iman rahimakumullah. Laisal mu'minu bit-ta'an. Ya. Orang mukmin itu bukan yang banyak mencela. Ya. Selalu kelihatan dalam dirinya itu kekurangan orang, mencela ini dan itu. Ya. Dirinya pun bukan orang yang sempurna. Ya. Dan Nabi kemudian melanjutkan, karena kenapa? Karena biasanya orang kalau banyak mencela, al-la'an, mereka juga banyak melaknat. Ya. Ya. Banyak melaknat. Ya. Bawa motor itu yang benar, tertabrakan loh. Ini laknat, la haula wala quwata illa billah. Ya, ya. Laknat, ya. Yang keluar mulutnya begitu selalu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Orang mukmin itu lisannya terjaga. Ya. Apalagi kalau dia adalah orang tua. Jangan sampai kemudian keluar dari mulutnya laknat, 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 laknat. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Ya. Nabi SAW bersabda, siapa yang melaknat seorang mukmin, maka dia sudah membunuhnya. Seperti sudah membunuhnya. Karena kenapa? Membunuh karakternya. Ya. Ada tulisan bagus, judulnya Toxic Parents. Ya. Orang tua beracun. Ya. Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa ada orang tua yang memang tidak memukul anaknya. Ada orang tua yang memang tidak membunuh secara fisik kepada anaknya. Tapi dengan ucapan-ucapan, statement-statement, laknat-laknat dari orang tuanya, membunuh karakter sang anak. Nggak bakalan bisa, nggak bakalan keterima. Ya. Orang belajarnya kayak gitu. Ini mah bodoh, nggak bakalan keterima kuliah di kampus itu. Ya. Hadir khotul iman rahimakumullah. Ya. Dibunuh karakternya. Ya. Dibunuh karakternya. Memang dia tidak membunuh fisiknya. Ya. Tapi kata Nabi SAW, dengan laknat yang dia ucapkan, ketika orang tua melaknat anaknya, ketika orang tua mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anaknya, seperti dia telah membunuhnya. Ya. Jasadnya masih hidup, tapi apa yang dia bunuh? Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, yang dia bunuh adalah karakternya. Ya. Karakternya yang dibunuh oleh orang tua itu. Ya. Jadi ciri yang kedua dari orang tua yang durhaka adalah lisannya penuh dengan laknat. Ya. Ucapan-ucapan yang buruk bagi anaknya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang melaknat mukmin yang lainnya, maka dia sudah seperti membunuhnya, dibunuh karakternya, anak jadinya. Ya. Jadi nanti mau jadi apa? Mau jadi dokter ayah kayak ayah, ya nggak bakalan bisa orang belajarnya kayak gitu, dibunuh karakternya. Ya. Mau kuliah di mana? Disebutkan kampus terkenal di Amerika. Harvard. Nggak bakalan keterima. Dibunuh karakternya. Ya. Dibunuh karakternya. Ngambil jurusan apa? Ya. IPS. IPS. Ya.
dibunuh karakternya. Ya. Orang yang melaknat mukmin yang lainnya, bagaikan sudah membunuhnya. Ya. Ini ciri orang tua yang durhaka, orang tua yang membunuh karakter anaknya. Ya. Ya. Dibunuh karakter anaknya. Bahkan wal'iyazubillah, mohon maaf. Ya. Sebelum saya berikan slide berikutnya, bagaimanakah bahayanya orang yang suka melaknat, hadirin khotal iman rahimakumullah nih. Ya, ya subhanallah. Ya. Hati-hati. Ya. Orang yang suka melaknat. Ya. Nabi SAW bersabda, orang yang banyak melaknat tidak akan diberikan syafaat dan syahadatnya tidak akan diterima pada hari kiamat. Wal'iyazubillah. Hati-hati. Orang yang suka melaknat, ya. Apalagi melaknat anaknya, apalagi kemudian ya yang dia laknat itu adalah darah dagingnya. Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang banyak melaknat nggak akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan syahadatnya pada hari kiamat nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyazubillah. Ya. Banyak nggak ini terjadi di tengah masyarakat kita? Banyak. Ya. Banyak, ya, dari ibu-ibu, dari bapak-bapak yang melaknat anaknya, ya, melaknat anaknya, keluar kata-kata yang tidak baik kepada anak. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, satu lagi, ya, lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa beliau mengatakan inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Kata Nabi SAW, aku tidak diutus sebagai tukang laknat, ya. Tukang mencap orang, tukang begitu. Tidak. Ya. Aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah untuk membawa rahmat. Jadi orang tua durhaka, yang pertama tadi, orang tua yang tidak memberikan pendidikan Islami kepada anaknya, tidak mengenalkan dirinya sebagai muslim, tidak mengenalkan Allah sebagai sang pencipta, tidak mengenalkan kewajiban-kewajiban dia selaku manusia, selaku hamba Allah. Dan ciri orang tua yang durhaka yang kedua adalah lisannya penuh dengan laknat. Yang ketiga, hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, otoriter. Ya, otoriter. Ciri yang ketiga dari orang tua yang durhaka adalah otoriter. Kita mestinya belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan dalam bentuk wahyu kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih sang anak. Dan esok paginya disampaikan kepada anak, coba. Ini perintah Allah Bapak Ibu. Tapi Nabi Ibrahim masih bertanya kepada anaknya, Fanzur madza tara, bagaimana pendapat engkau? Nabi Ibrahim gak langsung, sini Ismail. Ya. Bu, ambilin pisau. Ya. Mau apa ya? Udah, ini perintah Allah. Rebahan. Ketika rebahan, mau ngapain ayah? Udah diam, ini perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak demikian. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Ananda, semalam ayah bermimpi. Allah memerintahkanku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Subhanallah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa jangan jadi orang tua yang otoriter. Ya. Coba minta juga pandangan daripada anak kita. Apalagi kalau kemudian anak kita sudah remaja, anak kita sudah dewasa. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ini hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Ya. Beliau cerita bahwa aku pernah memukul lelaki budakku. Ya. Inni kuntu darabtu bis-saut. Ya. Bahasa hadisnya demikian. Aku pernah mencambuk kepada budak laki-lakiku. Ketika dia sedang mencambuk itu, tiba-tiba kemudian terdengar suara yang memanggil, I'lam Aba Mas'ud. Hei, ketahuilah Abu Mas'ud. Kata beliau, ana la afham. Aku nggak paham suara siapa ini. Karena kenapa? Saking larut dengan marah dan emosinya. Ternyata yang memanggil dia mengatakan i'lam Aba Mas'ud. Ketahuilah Abu Mas'ud ternyata adalah Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuasa menghukummu daripada dirimu terhadap laki-laki itu. Apa kata Abu Mas'ud? Cambuk dan pemukul tersebut terjatuh. Kemudian dia mengatakan, setelah itu aku tidak pernah memukul seorang budak pun. Hadir khotal iman rahimakumullah. Pada saat kita ingin otoriter,
Pada saat kita kemudian ingin memaksakan kehendak kepada anak, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mungkin untuk memaksakan kehendaknya kepada kita. Ya. Jadi hadirin khotal iman, jangan otoriter. Ya. Walaupun terlihat itu baik. Contoh misalkan, ya. Minggu depan kita ke pesantren ya. Ke pesantren ya? Iya. Ya. Kamu nggak mau? Ya. Belajar agama, terus jadi soleh. Ini tanggung jawab ayah. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, betul memasukkan anak ke pesantren itu bagus. Betul memasukkan anak ke tempat hafal Quran itu, menghafal Quran itu bagus. Tapi bukan begitu caranya. Ya. Ketika anak kelas 4 SD sudah mulai diperkenalkan, nah nanti ada SMP, ada tsanawiyah, dan ada mondok boarding school. Oh, boarding school, mondok itu kayak gimana ya? Ya nanti kamu nginep di asrama dengan teman-teman. Kayak gimana saya? Ya udah ntar kalau liburan sekolah ya kita lihat pesantren. Liburan sekolah diajak lihat pesantren. Ya. Enak ya? Iya. Tapi ntar kalau aku kangen gimana? Kan bisa telepon. Ntar makannya gimana? Kita lihat tuh ada makannya. Oh, makannya pakai tempe doang. Kan kamu bisa untuk beli, kamu bersyukur. Jadi jangan otoriter walaupun kelihatannya bagus. Ya, kamu minggu depan resign ya dari sekolah. Terus kemana ya? Kamu talaki, ya, belajar ngafal Quran. Mau nggak kamu itu memberikan mahkota dan jubah kebesaran buat ayah? Kalau jadi hafal Quran begitu. Tapi ya ini hadirin khotal iman rahimakumullah, jangan otoriter seperti itu. Ya. Bagaimana kita ajak anak kita berbicara? Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu perintah dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak otoriter. Nabi Ibrahim ngajak ngomong kepada Ismail. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, lihat. Ya. Imam Ibnu Khaldun, ya, ini seorang ulama pakar sosiolog. Kitab beliau itu yang sangat monumental adalah Al-Muqaddimah. Beliau mengatakan barang siapa ya, yang pola asuhannya dengan kekerasan dan otoriter. Di kata beliau nih, bukan kata saya. Ya. Barang siapa yang pola asuhannya dengan kekerasan dan otoriter, baik dia itu anak, ataupun pelajar, ataupun pelayan, ya, hadirin khotal iman rahimakumullah, maka kekerasan itu akan mendominasi jiwanya. Ya. Jiwa anak, jiwa pelajar, jiwa pelayan, ya, ketika kemudian ayahnya, ketika gurunya, ketika majikannya itu adalah otoriter, maka jiwa mereka itu akan sempit dalam menghadapi kehidupan. Ya. Dan nggak bisa tekun. Serta menyeret mereka semuanya dalam kemalasan, dusta, dan tindakan keji. Karena orang tuanya otoriter, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, anaknya itu kemudian menjadi anak yang mudah berbohong. Akhirnya malas. Ya, dan melakukan tindakan-tindakan keji yang lainnya. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Jadi kembali bahwa kata Imam Ibnu Khaldun, ya, ketika pola asuh kita kepada anak dengan cara kekerasan, dengan cara otoriter, maka itu akan ya mendominasi dalam jiwa sang anak. Ya. Itu akan mempengaruhi keadaan anak. Ya. Dan hadirin khotal iman rahimakumullah, mohon maaf. Ya. Itu akan terbawa sampai anak tersebut kemudian berkeluarga, sampai anak tersebut kemudian bergaul, sampai anak itu bersosialisasi, akhirnya terbawa. Ya. Dan ya, disadari atau tidak, anaknya itu akan kemudian malas. Malas bapaknya udah gini. Ya. Nah, jadi kira-kira kita gimana? Terserah bapak deh, kita ada saran juga nggak didengerin. Akhirnya begitu sang anak. Ya. Bahkan wal-iyazubillah, ya. Kalau sampai kemudian sang anak memberontak dan mengatakan, aku kapan jadi diriku sendiri? Ya. Sekolah dulu ayah yang memaksa begini, ya. Kuliah dulu ayah yang memaksa begitu, ya. Menikah juga begitu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, hingga kemudian sampai kepada kemuncak, sang anak kemudian berontak dan kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah mengeluarkan apa yang ada dalam isinya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ciri orang tua yang durhaka yang berikutnya adalah nggak pernah mau minta maaf. Ya. Selalu merasa anaknya yang salah. Selalu merasa anaknya yang salah. Ya. Selalu merasa anaknya yang salah. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, gengsi kalau kemudian minta maaf. Bapak Ibu pernah marah sama anak? Pernah tentunya. Ya.
Apa yang dirasakan setelah kita marah? Nyesel luar biasa. Aduh, ya Allah, kenapa saya marahin anak saya? Ya. Bahkan mungkin kita pernah marah kepada anak, ternyata anak tidak seperti yang kita bayangkan. Ya. Kita sangka anak kita suka begadang, kita sangka anak kita kalau malam kemudian suka tidak tidur atau terlambat tidur. Kita marahi anak kita, tapi ternyata setelah kita intip, ya Allah, anak kita sholat malam, ya Allah. Ya. Pernahkah kita minta maaf kepada anak? Ya. Pernahkah kita berjanji dan kemudian kita lupa dengan janji kita? Ya. Nanti pulang pengajian jam berapa, Mah? Insya Allah zuhur lah. Nggak taunya kita pulang asar. Ya. Ketika kemudian kita pulang, Mah kok pulangnya asar? Tadi katanya zuhur. Mah, rewel ah nanya-nanya. Jangan demikian. Ya. Mintalah maaf kepada. Maaf nak, tadi ada teman Mamah pengajian itu yang sakit. Jadi sekalian Mamah dengan teman-teman yang lain nengok. Kan enak. Ya. Tapi kalau kemudian orang tua yang nggak pernah ya minta maaf, ya hadirin iman rahimakumullah, dia merasa selalu benar. Ya, saat itu dia sedang mengajarkan keburukan kepada anak, bahwa anak juga sedang diajarkan untuk tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Ya. Makanya dalam hadis Al-Aqra bin Habis, ya, bagaimana diriwayatkan, ya hadirin iman rahimakumullah, satu hari dia melihat Nabi menciumi Hasan dan Husain. Ya. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku punya 10 orang anak. Ya. Walam uqabbilhum syai'an. Aku nggak pernah mencium seorang pun dari mereka. Ya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya. Siapa yang nggak pernah minta maaf kepada anaknya, siapa yang nggak pernah kemudian membuka hatinya mengakui kesalahannya, maka dia juga tidak akan pernah mendapatkan kata-kata minta maaf dari anaknya. Anak nggak akan ngaku salah. Ya. Ya. Menurut pemahaman para ulama hadis yang lainnya, barang siapa yang tidak menyayangi yang di dunia, maka tidak disayangi oleh mereka yang di langit. Ya. Jadi ciri daripada orang tua yang durhaka, hadirin iman rahimakumullah, yang berikutnya adalah orang tua yang nggak pernah mau minta maaf. Ya. Gengsi, dia selalu merasa benar nih orang tua. Ya. Padahal hadirin iman rahimakumullah, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Tidak ada manusia yang kemudian lepas dari kesalahan. Ya. Mestinya dia kemudian membuka dirinya untuk kemudian mengakui, oh iya, ya, ibu salah nak, maaf ya. Ya. Oh ayah salah nak, maaf ya. Ya Allah, ayah sudah marahin kamu, maafin ya. Ya. Hadirin iman rahimakumullah, ya. Ciri yang berikutnya dari orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak pernah mau minta maaf pada anaknya. Ciri yang berikutnya dari orang tua durhaka adalah mereka-mereka yang pilih kasih di antara anak. Ya. Termasuk pilih kasih dengan cucunya. Ya. Hadirin iman rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan, i'dilu baina auladikum fin nuh. Ya. Adillah kalian dalam memberikan hadiah kepada anak-anak kalian. Ya. Kama tuhibbuna ayyadilu bainakum fil birri wal lutf. Ya. Sebagaimana kalian juga pengen, ya, untuk mendapatkan keadilan dari mereka dalam berbakti dan lemah lembut. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain dahsyat lagi, Nabi SAW mengatakan, berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Kalau tidak, kata Nabi SAW, kalian sejatinya sedang menyiapkan permusuhan di antara mereka. Ya. Ketika yang satu bersalah, ketika yang satu melakukan ini, dihukum. Wah, diomongin. Ya. Wah, dimarahin. Ya. Tapi ketika yang satu lagi melakukan, ya udahlah, namanya juga manusia. Beda perlakuan. Ya. Beda perlakuan. Ya. Yang satu dimarahi begitu luar biasanya, habis-habisan. Ya. Yang satu kemudian dibiarkan, didiamkan. Ya. Begitu juga terhadap menantunya. Mungkin bukan pada anaknya, tapi penantunya. Ya. Ketika menantu yang satu begini, wah habis-habisan. Memang dasar pelupa, apa sih kerjaannya? Ya. Anak baru satu udah lupa teledor ini dan itu. Tapi ketika yang satu, ya udahlah biasa. Namanya dia sibuk, ya punya anak. Hadirin iman rahimakumullah. Bagaimana mungkin dia mendapatkan keadilan?
Bagaimanakah mungkin dia mendapatkan hal yang sama dari anak menantunya kalau dia nggak adil kepada anak dan menantunya? Begitu juga terhadap cucunya. Ya. Yang satu ketika makan, rakus kamu, makan melulu. Ketika yang satu mau makan apa lagi, mau makan apa lagi, terus ditawarkan, wah semua diadain. Hadirin khotal iman rahimakumullah, berlaku adillah. Ya. Sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ya. Beliau pernah menceritakan, suatu hari aku memberikan sesuatu kepada anakku, ya. Hadiah yang cukup berarti. Maka kemudian istri Nu'man bin Bashir mengatakan, jangan kau terima dulu, ya. Sampai aku bertanya kepada Nabi SAW. Maka kemudian berangkatlah istri Nu'man bin Bashir kepada Nabi SAW dan kemudian dipanggil Nu'man bin Bashir. Ya. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau memberikan hal yang sama kepada anak-anakmu yang lain? Kata Nu'man, tidak. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'dilu baina abnaikum, dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Maka kemudian Nu'man mengambil kembali pemberian kepada anaknya, diambil lagi, dan kemudian Nu'man berusaha untuk menyamaratakan kepada anak. Hadirin khotal iman rahimakumullah, tentunya adil bukan berarti sama rata, ya. Tapi adil dalam menyikapi, ya. Adil dalam kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, memperlakukan anak, memperlakukan menantu, memperlakukan cucu, ya. Dan ketika kemudian orang tua pilih kasih, dia durhaka kepada anaknya. Karena apa? Karena menjadikan anaknya itu kemudian dendam. Menjadikan anaknya itu kemudian merasa tidak puas hati. Menjadikan anaknya kemudian bom waktu yang suatu saat akan meledak. Karena dia merasakan bagaimana orang tuanya memperlakukan dirinya berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kembali bahwa anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya orang tua bersyukur dan mampu merawat amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun wal iyazubillah, ada orang tua yang durhaka. Di mana ciri orang tua yang durhaka yang pertama adalah orang tua yang tidak memberikan pendidikan Islami kepada anaknya. Dia tidak memperkenalkan anaknya kepada keislaman. Dia tidak memperkenalkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri dari orang tua yang durhaka adalah lisannya penuh dengan laknat. Mudah sekali mengumbar laknat, nyumpahin, kata-kata kasar, kata-kata tidak baik kepada anak. Yang ketiga, hadirin khotal iman rahimakumullah, otoriter. Gak mau tahu pokoknya. Pokoknya kalau kata abah, abah. Kalau kata saya, Kalau kata ibu, ibu. Selain otoriter, yang keempat adalah tidak pernah mau untuk minta maaf kepada anaknya. Gak pernah mau minta maaf. Gengsi dong. Karena kenapa? Karena menurut dia yang salah itu selalu anaknya. Ciri orang tua yang durhaka yang berikutnya adalah hadirin khotal iman rahimakumullah, pilih kasih dengan anaknya. Pilih kasih dengan anaknya. Suka membedakan antara satu dengan yang lainnya. Suka membedakan antara satu menantu dengan menantu yang lainnya. Suka membedakan antara cucu yang satu dengan cucu yang lainnya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi kembali bahwa mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua yang mampu mengemban amanah dari Allah, dan kita dihindarkan dari perilaku durhaka kepada anak-anak kita. Waktu juga yang memisahkan kita, hadirin khotal iman, saya dikasih waktu 1 jam, saya kembalikan ke Kang Wawan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Jazakumullah Ustaz. Alhamdulillah, sahabat Radio IMSA, baru saja telah kita ikuti sebuah materi yang sangat luar biasa sekali dari Ustadz Agus ini. Sangat inspiratif dan menarik sekali, disampaikan dengan penuh detail dan penuh semangat. Dan ini merupakan satu tantangan buat kita semua sebagai orang tua. Baik sahabat Radio IMSA semua, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita,
Saya ingin sekedar mengingatkan bahwa kita sedang mengikuti acara Kiori atau Kajian Islam Online Radio IMSA, yang acara ini adalah terselenggara berkat kerjasama antara Radio IMSA dengan Human Initiative atau PKPU. Bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda tidak perlu segan-segan dan bisa langsung bertanya nanti dengan klik raise hand, atau Anda bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau Zoom ini, atau Anda juga bisa mengikuti melalui Facebook atau kanal YouTube. Baik, sahabat Radio IMSA semuanya, tadi disebutkan oleh Ustadz Agus bahwa ciri-ciri orang tua durhaka itu ada 5 kalau nggak salah ya Ustadz. Pertama, tidak memberikan pendidikan yang islami, kemudian lisannya penuh dengan laknat, yang ketiga otoriter, kemudian yang keempat tidak mau meminta maaf atau ada rasa gengsi, dan yang kelima memperlakukan pilih kasih atau tidak adil. Ini saya ada pertanyaan Ustadz. Yang ketiga, yang kedua sama dengan yang keempat. Apakah ini adalah merupakan satu penyimpangan atau semacam penyimpangan akhlak atau penyakit hati bagi orang tua? Ya, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin hadirat para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan cukup panjang ya ketika kita mempertanyakan kenapa kok bisa orang tua seperti itu. Ya. Kenapa orang tua bisa banyak melaknat dari mulutnya, ya? Kenapa orang tua kemudian otoriter, nggak pernah ngaku salah dan lain sebagainya, ya? Ini akan cukup panjang, tapi secara singkat saya katakan yang pertama adalah, ya, boleh jadi orang tua itu mendapatkan perlakuan sama dengan dari orang tua sebelumnya, ya. Itu tadi saya katakan, makanya ketika orang tua durhaka kepada anaknya, ini akan menjadi warisan yang negatif, ya. Ini akan menjadi warisan karakter yang negatif. Karena kenapa? Anaknya akan demikian. Dia akan memperlakukan istrinya begitu. Dia akan memperlakukan anak-anaknya begitu. Jadi ini menjadi warisan negatif. Jadi kenapa orang tua bisa melakukan itu? Yang pertama, bisa jadi bagaimana dia dulu dibentuk seperti itu. Atau yang kedua, hadirin khotimah rahimakumullah, karena minimnya pengetahuan. Dia nggak banyak belajar, dia nggak banyak ngaji dan lain sebagainya, ya. Dia nggak ngerti bahwa anak itu harus diperkenalkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak itu harus kemudian diajarkan tentang Islam, ya. Mungkin dia kurang ilmu, kurang ngerti, ya. Mungkin yang ada dalam pemahamannya anaknya cukup makan dan minum, ya. Anaknya bisa sekolah, anaknya nilainya nggak jelek, anaknya bisa nilainya bagus. Jadi minimnya pengetahuan, ya. Atau yang ketiga, hadirin khotimah rahimakumullah, yang sering saya amati kenapa ada orang tua yang durhaka, ya, faktor lingkungan. Artinya ketika dia menikah, suami atau istrinya itu membentuk dia, ya, kehidupan rumah tangganya yang kekurangan ekonomi, menjadikan dia harus bekerja keras, jadi melupakan pendidikan anak, harus bekerja dengan letih, jadi kata-katanya kasar, ya, maka hal ini bisa terjadi. Ya. Jadi secara singkat 3 hal, walaupun nanti saya kira ini bisa menjadi materi tersendiri. Kenapa kok orang tua bisa durhaka? Tadi saya katakan yang pertama karena pengaruh dari pola asuh dulunya. Ya. Jadi membentuk karakter dia kayak gitu. Jadi suka marah-marah, tiba-tiba keluar kata-kata laknat dan lain sebagainya. Atau yang kedua saya katakan tadi, ya, hadirin khotimah rahimakumullah, karena minimnya pengetahuan dia. Ya. Dia nggak ngerti bahwa menjadi orang tua itu bukan cuma mencukupi makan dan minum, tapi bagaimana pendidikan kepada anak. Atau yang ketiga saya katakan lingkungan, ya. Hidupnya susah sehingga kemudian dia sibuk bekerja, akhirnya karena udah kecapean ngadepin anak jadi cepat marah, cepat kesel, ya, dan lain sebagainya. Ya. Saya kira itu secara singkat dan kita bisa eksplor lagi dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada banyak pertanyaan di chat, mungkin akan saya bacakan dulu satu persatu. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari Bayu Handayani, apakah kesalahan anak ada kaitannya dengan perilaku orang tua di masa lalu? Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan yang menarik sekali, ya. Apakah, ya, kelakuan anak ini ada kaitannya dengan perilaku orang tuanya di masa lalu? Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah.
Kalau memang orang tuanya dulu ya banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, dan kemudian kok muncul pada anaknya, maka hadirin khotal iman rahimakumullah sangat dimungkinkan karena pengaruh dari orang tuanya. Ya. Seorang salafus soleh mengatakan, inni la aro atharo ma'siyati. Ya. Sesungguhnya aku dapat melihat pengaruh daripada maksiat yang aku lakukan. Ya. Jadi ketika orang tua melakukan maksiat, ketika orang tua melakukan dosa, ada tuh pengaruhnya kepada anak. Ya. Maka dari itu, banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dulu kita banyak dosa begini, sekarang begini. Ya. Dulu lagi sekolah kayaknya sering ngejahilin orang lain. Ya Allah, sekarang anak kita jahil banget di sekolah. Ya. Bahkan kita sampai berapa kali dipanggil sama prinsipal, dikatakan, aduh bapak nih anaknya gimana, ya. Nggak taunya orang tuanya dulu suka naruh apa namanya rautan, apa namanya inian ya, yang ada kacanya diginiin. Jadi kemudian siswi perempuan, kelihatan roknya dan lelah Allah. Ini orang tuanya aja kayak gini dulunya, anaknya juga ternyata jadi demikian. Maka hadirin khotal iman banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apakah ada kemungkinan, ada. Ya. Karena salafus soleh mengatakan bahwa memang ada pengaruh antara perilaku orang tua dengan anak, ya. Bahkan kata beliau, ya, dari tikus-tikus yang ada di rumahku. Artinya orang tuh kalau bermaksiat, kalau orang itu banyak dosanya, yang ada di sekitarnya juga kayak ikut terpengaruh. Jadi banyak binatang-binatang, banyak tikus dan lain sebagainya. Istri jadi nggak nurut, anak jadi bangor, jadi bandel, ada pengaruhnya. Ya, maka bertaubatlah pada Allah dan ya kembalilah kepada Allah. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Reni Hendaman. Bagaimana membina anak-anak yang sudah menginjak dewasa karena pada saat anak-anak masih kecil orang tuanya belum menjalani syariah Islam yang benar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih Mbak, ya, pertanyaannya bagus dan tadi saya sudah jelaskan bahwa banyak orang tua yang bertanya hal yang sama. Seperti yang tadi saya katakan, ketika anaknya diajak ke masjid, ketika orang tuanya sudah mulai pakai jenggot, ya, rajin aktif di masjid, anaknya diajakin, apa kata anaknya? Oh, ayah dulu juga lagi muda tuh, ditunjukin fotonya. Tadi saya katakan, dan itu bukan hanya karangan saya, ditunjukin fotonya, ayahnya lagi dengan Bob Tutupori, ada Homer di mejanya, ayahnya lagi dengan artis siapa gitu ya, rambutnya masih gondrong gitu ya, dan lain sebagainya. Maka saya katakan copot deh foto-foto kayak gitu, udah copot ya, copot kayak gitu. Agar anak jangan sampai kemudian melihat bahwa kita masih bangga dengan itu, jangan copot itu semuanya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ya, kalau anak sudah dewasa, ya, ajak bicara dari hati ke hati. Ya. Nah, ayah memang dulu jahiliyah, ayah memang dulu pernah begini begitu, ya. Ya. Tapi ceritanya jangan bangga, jangan. Ya. Jangan ada kelihatan bahwa kita bangga, justru kita menyesal. Ya. Dan sampaikan, tapi ayah nyesel, baru mulai rajin sholat tuh sekarang. Ya. Biar kamu nggak nyesel, yuk ikut ayah yuk. Ya. Kajiannya enak loh, asik loh misalnya. Ya. Tapi aku nggak paham ya. Kan itu bahasa Indonesia, misalkan begitu. Ya udah kita coba cari alternatif, ya. Atau saya sarankan untuk kemudian bikin, ya. Saya dulu ketika S3 di Malaysia, nih ada juga saya lihat yang hadir, ya. Saya bikin pengajian teenagers, ya, pengajian anak remaja karena gayanya memang harus beda, ya. Gayanya harus beda, ya. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah kadang ikut jalan sama mereka gitu ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, coba ya dengan berbagai kreasi, tapi jangan kemudian otoriter. Tadi saya katakan, ya, ajak dialog dengan anak, ya, kemudian juga pelan-pelan, ya, apa yang kemudian menarik bagi dia. Saya kira kalau yang bertanya dari Amerika, anak-anak di Amerika kan suka basket, ya. Jadi coba dengan anak-anak yang lain, ya. Habis main basket kemudian ada sedikit ya katakanlah pencerahan, kultum dan lain sebagainya, ya. Jadi kembali bahwa ajak ngobrol kepada anak kita yang sudah dewasa, ya, dan kemudian ya mohon maaf ini termasuk tips yang saya ajarkan di Sydney, pagi biasakan breakfast bareng, ya. Agar anak itu kemudian tahu bahwa orang tuanya itu harus dihormati. Agar dia tahu bahwa orang tua itu kata-katanya, sarannya itu memiliki nilai dan bobot yang lebih dibanding yang lain.
Ini yang saya alami bahwa ketika anak nggak pernah dalam satu hari itu duduk bareng dengan orang tuanya, diingatkan dengan Allah, minimal breakfast saja. Ketika anak itu sudah 17 tahun, maka anak itu akan menganggap advice, saran dari ayahnya sama dengan saran dari temannya. What different? Gak ada yang bedanya. Yeah. Maka saya katakan hal kecil kayak misalnya sarapan bareng. Kalau dinner atau lunch itu kan udah pada sibuk. Coba ya. Nah, sekarang mumpung lagi lockdown, sering banyak waktu, ya. Coba breakfast bareng, ya. Ada nilai yang kita sampaikan dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih. Masih ada Ustadz nih pertanyaan dari Mas Ardi Mbak Ardi Frindantini. Bagaimana kita menyesuaikan diskusi atau dialog kita sesuai dengan perkembangan anak kita saat ini? Jazakallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Betul disesuaikan dengan usia anak. Ya. Bagaimana kita bisa mendidik sesuai dengan usia anak. Saya masih ingat di Perth waktu itu di West Australia, saya bikin workshop tentang prophetic parenting, mendidik anak ala Nabi. Dan usia sesuaikan mendidik anak itu dengan umurnya. Ya. Singkatnya, anak usia 7 tahun ke bawah, ya, keywords, ya, kata kunci dalam mendidik anak di bawah 7 tahun ke bawah itu adalah dipuaskan dahaga rohaninya. Dipuaskan dahaga rohaninya. Artinya dengan penuh kasih sayang. Dan untuk menanamkan tauhid kepada anak kurang dari 7 tahun, bentuknya tuh doktrin. Bentuknya tuh doktrin. Karena anak tuh nggak paham. Ya. Tapi doktrin. Makanya cukup kemudian dalam bentuk nyanyi, ya, misalkan, satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ayah bunda, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Ya, jadi kita rubah yang satu-satu ini kita ganti dan bentuknya gitu dengan happy, dipuaskan dahaga rohaninya, dahaga psikisnya. Tapi doktrin dia masih belum ngerti cinta Allah tuh gimana, cinta Rasul tuh gimana, ya. Tapi doktrin 7-14 tahun keywordnya itu kedisiplinan. 7-14 tahun itu keywordnya kedisiplinan. Ya, anak harus belajar disiplin. Kapan waktu dia diperbolehkan nonton TV, kapan waktu dia dibolehkan main game, kapan waktu dia harus ngaji, kapan waktu dia sholat, ya itu. Ya. Mohon maaf. Kalau 7-14 tahun kita nggak didik dengan keyword tadi, apa kata kuncinya? Disiplin, maka 14 tahun ke atas anak akan sulit untuk dipegang. Ya. Jadi 14 tahun ke atas keywordnya itu adalah jadikan anak sebagai teman, ya, friends. Ya. Jadi kembali itu beberapa keyword secara singkatnya dan sesuaikan anak Mas Aldi ini umur berapa kita sesuaikan. Ketika dia 7-14 tahun, ya tadi saya katakan, modelnya disiplin. Jadi anak bisa menghargai, ya, peraturan dalam rumah tangga. Anak jadi tahu, ya, apa yang menjadi kewajiban dia. Oh, dia sebagai muslim dia harus sholat. Dia sebagai pelajar harus belajar. Kapan harus belajar? Kapan dia dibolehkan untuk nonton TV? Jadi jelas, rule-nya jelas. Dan tanamkan disiplin. Kalau udah 14 tahun ke atas, itu modelnya tadi saya katakan komunikasi, dialog, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, masih saya lanjutkan ini dari chat dari Mbak Desi Ratnasari. Izin bertanya, bagaimana menentukan adil tidaknya perlakuan kita terhadap anak? Kadang kita merasa sudah berlaku adil, namun terkadang ada anak-anak yang merasa tidak demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Desi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya menarik tentang antara perlakuan kita dan penyikapan anak. Ya, ini mohon maaf jadi banyak materi yang dinikan. Ini ada materi khusus nih tentang kita memperlakukan gimana dan anak kemudian harus memahami, ya, bagaimana menghadapi penyikapan anak. Tadi kata Mbak Desi, kadang kita melakukan kayaknya udah adil tapi anak nggak adil. Ya. Mohon maaf, saya mohon izin kalau ikut mendengarkan atau nanti mendengarkan rekamannya. Saya punya sahabat di Bandung. Ya. Anak yang pertamanya itu berkebutuhan khusus. Anak yang pertamanya itu berkebutuhan khusus. Ya. Anak kedua Allah takdirkan ini memang jenius, ya, dan brilian. Anak ketiganya perempuan, tahu sendiri perempuan itu telaten dan lain sebagainya. Jadi
Nah, kawan saya ini rajin nulis. Ya. Suatu hari dia menulis tentang judulnya itu Ayah Nggak Adil, begitu. Ya. Kenapa demikian? Ya. Jadi dia cerita, habis subuh, dia bilang sama anaknya yang kedua, ketiga, dan lain sebagainya, setelah sholat, kalian baca doa, terus bereskan tempat tidurnya ya, dan lain sebagainya. Ternyata ya diprotes oleh anaknya. Ayah nggak adil. Ayah itu selalu nyuruh kami dan nggak pernah nyuruh Mas. Maksudnya anaknya yang pertama. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dia bingung ngejelasin. Ya. Maka kemudian kata istrinya, biar aku aja Mas yang ngejelasin. Ya. Anak-anak ini kemudian dikumpulkan. Ya. Kemudian sang ibu berkata, kamu kalau beli baju baru, Mas pernah nggak minta? Nggak pernah. Kalau kamu jalan-jalan, Mas pernah nggak minta? Nggak pernah. Ya. Kamu tahu nggak? Mas itu diceritakan. Ya. Jadi ternyata anaknya yang pertama itu yang memiliki kebutuhan khusus dengan modelnya kayak begitu itu kan nggak pernah peduli. Ya. Adiknya minta jalan-jalan, adiknya mau minta makan ini, nggak pernah. Kata dia, tapi Mas nggak pernah. Berkata ayah dan bunda nggak adil. Ya. Allah ciptakan dia berkebutuhan khusus, ya, yang menjadikan dia kemudian nggak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi nggak perlu kalian merasa nggak adil. Oh, anaknya akhirnya nangis. Ya. Cerita itu menggugah kepada saya bahwa memang kita perlu, Bunda, untuk mengkomunikasikan kepada anak. Ya. Sehingga kemudian anak memahami bagaimana penyikapan kita. Kita punya anak, saya punya anak 3. Ya. Ini kadang mereka merasa sama seperti kata Bunda Desi, kadang Abi kok gitu misalnya, kok Umi begitu ya. Tapi setelah kita sampaikan, oh iya, jadi kuncinya adalah dikomunikasikan Bunda. Coba sampaikan. Ya. Dan bicaranya itu dari hati ke hati. Enaknya kalau kami biasanya habis sholat, ya sambil dipeluk kalau anak itu anak perempuan. Kamu kenapa begitu nak? Ya, coba lihat abang kamu begini-gini. Oh iya ya. Jadi dalam suasana yang nyaman, coba dikomunikasikan sehingga kemudian anak mengetahui dan memahami kenapa kita melakukan itu. What's behind-nya itu nyampe kepada mereka. Saya kira demikian. Wallah. Terima kasih Ustadz. Ini saya lihat Mas Tony dari Filipina nampaknya raise hand. Ada yang ditanyakan Mas Tony? Oke, baik. Selanjutnya saya bacakan dulu lagi. Ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Kangen dengan ini nih, Bellevue. Monggo mampir Ustaz. Ya, siap. Jadi saya tadi penasaran dengan ceritanya Juraij. Kita kembali ke topik orang tua yang durhaka nih. Baik. Kan orang tuanya Juraij ini mendoakan jelek terhadap anaknya. Apakah orang tua ini termasuk yang durhaka nggak? Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih, ini pertanyaan dari Mas Tony ini luar biasa. Ya, sependek yang saya pelajari bahwa para ulama tidak menyebutkan sebagai orang tuanya durhaka. Ya, karena itu ucapan spontan. Ya, makanya tadi ciri yang kedua yang saya tuliskan itu adalah lisan orang tua yang durhaka itu penuh dengan laknat. Ya. Tapi kalau ibunda daripada Juraij ini, para ulama mengatakan itu adalah respon spontan. Ya. Udah berapa kali manggil anaknya kok nggak ini gitu ya. Nah jadi saya ingin katakan bahwa para ulama tidak menyatakan ibunda Juraij ini sebagai ibu yang durhaka kepada anaknya, tapi yang menjadi pelajarannya adalah hati-hati. Walaupun itu ucapan spontan, jangan sampai ucapan spontannya itu yang buruk gitu, karena bisa jadi doa gitu. Nah, jadi kembali bahwa sependek yang saya pahami, para ulama tidak mengkategorikan atau tidak memasukkan ibunda Juraij kepada ibu ataupun orang tua yang durhaka pada anaknya, tapi lebih melihat kepada kita dalam keadaan katakanlah respon spontan pun harus hati-hati menjaga daripada lisan kita. Saya kira demikian. Ya Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Tony. Ini saya bacakan lagi Ustaz. Ada pertanyaan dari Ina Depok. Izin bertanya Pak Ustadz, saya berkawan dengan seorang ibu yang sangat baik dan perhatian kepada anak dari A sampai dengan Z, selalu mengutamakan anak. Namun ketika anak dewasa,
dan perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya kaget dan karena keluarlah kata-kata yang tidak seharusnya. Mungkin karena kekecewaan. Bagaimana menghadapi orang tua yang akhirnya jadi seperti ini, melaknat anaknya di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Jika kami cegah, maka semakin banyak keluar sumpahnya. Sedangkan jika didiamkan, kami sedih mendengarnya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Mbak Ina atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Mbak Ina yang lebih tahu dengan kondisi kawannya ini. Ya. Artinya, ya kira-kira dia bisa lebih tenangnya itu bagaimana? Ya. Ada sebagian orang yang memang ketika dia dalam keadaan emosi, saya mengatakan bukan hanya emosi di sini, tapi lebih kepada sedih, kepada jadi bukan emosi kesel banget, tapi dia hopeless, dia begitu berharap kepada anaknya, begitu sayang kepada anaknya, ternyata anaknya tidak seperti yang diharapkan. Ya, jadi campur-campur tuh. Nah, dalam keadaan seperti ini, kadang ada orang yang ketika dia menyumpah dan dinasehati, malah kayak api dikasih minyak, jadi makin nyamber. Ya. Tapi ada yang kemudian bisa reda. Jadi Mbak Ina yang lebih tahu kondisi temannya itu yang bagaimana. Kalau yang dia modelnya itu kita biarkan dulu cooling down, ya, agar dia kemudian mungkin mengeluarkan unek-uneknya, saya kira itu lebih baik. Ya. Tapi kalau kemudian kita diamkan dan kita nasihati, kayaknya modelnya sama, ya kita nasihati dulu, ya, agar kemudian dia ada efek kejut kepada dia. Oh iya, astagfirullah. Ya. Atau misalkan kita ngingetinnya itu bukan menyampaikan, tapi istighfar Mbak, istighfar, udah biar gak hilang pahalanya kita serahkan pada Allah. Ya. Atau mungkin Mbak Ina bisa tahu siapa yang kira-kira kalau ngomong itu bisa lebih meredakan dirinya, ya, meredakan dirinya. Ya. Misalkan kita tahu misalnya, oh ibu ini nih yang dia hormat, yang dia juga ini, agar kemudian bisa ini. Atau orang-orang yang memang bisa gitu ngomongnya. Ada orang yang dia mungkin sebaya tapi ngomongnya bisa sehingga kemudian bisa melunakkan hati. Ya, jadi intinya adalah saya kembalikan ke Mbak Ina yang lebih tahu tentang temannya ini, temannya modelnya yang akan reda amarahnya kalau dikasih nasihat saat itu juga, ataukah sama saja antara dikasih waktu ataukah langsung dinasehati, ya maka silakan dicari ininya. Atau bisa juga tadi saya katakan dengan menggunakan orang ketiga, ya, minta tolong kepada seseorang yang dia segani atau seseorang yang mungkin bisa katakanlah meneduhkan beliau dari amarahnya dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia bisa menahan ucapannya dan menjadikan apa yang sudah dia lakukan itu menjadi katakanlah tabungan pahala bagi dia. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ini ada dua pertanyaan agak mirip-mirip. Jadi dari Mbak Yuli Irianah dengan Cak Swiss dari Seattle kayaknya. Saya bacakan saja. Keduanya mirip-mirip, jadi saya bacakan yang punyanya Cak Swiss. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana menurut Islam terhadap konsep anak sebagai sahabat, teman sharing, disandingkan dengan anak sebagai yang nurut atau patuh kepada orang tua? Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, memperlakukan anak yang menjadi teman sharing artinya adalah bahwa ya ketika kita ada maksud tertentu, ketika kita ada nilai, ada pelajaran, ada hal yang akan kita sampaikan, ya, maka bentuknya itu adalah bentuk untuk komunikasi, ya, dialog. Ya. Saya tertarik ketika kemudian ini salah satu contoh saja ya. Saya dapatkan waktu itu ada seorang sahabat, ya, yang anaknya pengen makan di katakanlah di KFC misalkan. Ya. Nah, saya tertariknya itu adalah ketika anaknya itu minta, itu nggak langsung dikatakan ya atau tidak, tapi orang tuanya ini bertanya, yang kamu inginkan itu, ya, makan di luar atau memang harus KFC, ya bisa dipahami. Ya, jadi dicoba. Atau yang kamu inginkan itu sebenarnya pengen makan ayam digoreng dengan tepung. Kalau pengen makan ayam digoreng dengan tepung, mama bisa masakan. Ya. Jadi saya tertarik, dia nggak langsung kemudian iya atau enggak gitu ya.
tapi dicoba untuk diajak berdialog karena anaknya ini sudah remaja, sudah dewasa ya. Kalau memang ternyata ya nggak mesti di sana sih, bisa di mana, ya udah kalau emang nggak mesti di sana, kita coba yang dekat aja yuk. Ya, di sini ada juga. Kalau memang kemudian nggak mesti di sana, berarti kita makan yang lain daripada itu ya, karena ada sayurnya, ada ininya dan lain sebagainya, katakan gitu ya. Jadi kembali bahwa ya kepada anak yang menurut pun ya penurut, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya tadi belum disampaikan oleh penanya usia berapa ya. Cuma kalau anak tersebut mohon maaf ya masih usia-usia di bawah 7 tahun ya atau sebelum akil baligh, maka Bapak harus persiapkan bagaimana setelah anak itu akil baligh ya. Karena sependek yang saya tahu ketika anak itu kemudian akil baligh usia-usia SMP 12 tahun, 13 tahun, itu kalau kayak komputer itu di-set ulang. Yang tadinya kalau kita mau ke musola, ayah mau kemana? Ke masjid. Aku ikut dong. Nanti ya, suatu saat kita ajak pun dia nggak mau, subhanallah. Ya, kita misalkan mau ke barbershop, kita mau cukur gitu ya. Ayah mau kemana? Mau cukur. Aku ikut dong, misalkan. Ya. Bahkan kadang kita sampai ikut melulu nih. Ya. Tapi nanti saya katakan ketika anak sudah akil baligh, usianya remaja, ya Allah, disuruh nyukur rambut susah luar biasa. Ya. Sampai diiming-imingi hadiah dan lain sebagainya. Jadi anak yang penurut itu yang tadi penanya sampaikan, itu usianya berapa? Kalau usianya masih di bawah 12 tahun, ya rawat itu, dan tadi saya katakan agar nanti pada saat remaja, dan itu memang ciri remaja, itu biasanya dia ingin beda, dia ingin eksis, ya. Bahkan kita kondangan pun dia nggak mau ikut, bahkan kita pengajian pun pertanyaannya, ada nggak teman yang seusia aku ya? Aku kalau nggak ada nggak mau, begitu. Itu memang tandanya remaja. Ya. Jadi saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Masih punya waktu Ustaz untuk meneruskan tanya jawab atau gimana? 5 menit lagi kali ya. Oke. Ini sebenarnya masih ada 3 pertanyaan, tapi mungkin saya baca semua atau saya pilih random Ustaz. Baik. Dipilih aja Mas Wawan. Oke, baik. Oke. Jadi ada beberapa yang mirip-mirip dan mungkin juga terjawab tadi sebelumnya. Ini akan saya bacakan aja yang agak panjang dari Mas Rifai. Oh, sorry, bukan. Dari Mas Budi Mulyono. Bagaimana pengaruh perkataan yang berbeda dan bertentangan antara ayah dan ibu terhadap anak-anak? Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali dari Mas Budi Mulyono. Saya ingin katakan bahwa ya dalam rumah tangga ya ayah itu ya itu dikatakan sebagai kepala sekolah. Ya. Kalau ada istilah bahwa ibu itu adalah madrasah, maka ayah itu kepala sekolahnya. Ya. Di sini yang saya ingin sampaikan adalah bahwa harus seirama antara ayah dengan ibu. Ya. Tadi kalau masih ingat saya ngejawab pertanyaan dari Mas Bayu kalau nggak salah, ya. Anak usia 7 sampai 14 tahun, keywordnya kalau masih ingat tadi apa? Disiplin. Nah, ketika ayah dengan ibu atau suami dengan istri nggak kompak, ya, mohon maaf, kita sedang mempertontonkan bagaimana anak ya itu tidak disiplin dengan peraturan di rumah. Dan dengan demikian anak akan memilih dan dia akan mencari celah kepada siapa dia akan mencari perlindungan. Ini akan menjadi presiden buruk kepada anak. Ini akan menjadi pendidikan negatif kepada anak. Misalkan, ya, anak itu maghrib, TV harus mati. Ya. Setelah itu sholat maghrib, ngaji, melaksanakan homework ataupun tugasnya. Tapi ternyata, ya, ayahnya itu baru pulang. Ketika baru pulang masih capek, kipas-kipas, ya. Terus ngedengar anaknya nangis. Kenapa sih Bu? Itu udah maghrib mau. Udah biar. Apa channel apa? Anak akhirnya jadi nonton. Nah ini hati-hati. Ya. Hati-hati karena hadirin khotimah rahimakumullah, kita sedang mengajarkan anak tidak disiplin. Ya. Atau hadirin khotimah, ayah kita udah tegas, kamu harus ini. Nggak taunya lewat ibunya. Ya.
minta ganti handphone, minta apa, ya. Dan saya katakan setelah 14 tahun lewat, anak itu akan menjadi kawan atau lawan. Di situ mohon maaf yang kadang suka terjadi saling lempar tanggung jawab. Kamu nih Bu, anak jadi kayak gitu. Ih, kamu ayah gak ada perhatian. Lu aku kan memang nyari nafkah, kamu yang di rumah. Wah, begitu. Ya. Jadi saya katakan bahwa harus kompakan, harus sepakat ya. Kalau memang itu adalah suatu peraturan dan ternyata kita modelnya orangnya nggak tega, pada saat istri kita, pada saat suami kita sedang memperlakukan peraturan dalam rumah, lebih baik kita menghindar. Misalkan kayak tadi ya, anak kita nangis gitu karena film kartun di TV itu lagi rame, tapi ibunya matikan untuk nyuruh sholat. Dan ini kan baik. Kalau kita orangnya nggak tega, mendingan kita tinggal jalan. Ya. Agar istri kita bisa menegakkan peraturan dengan baik. Kebalikannya, kalau suami kita sedang menegakkan peraturan dalam rumah dan itu baik, kita orangnya nggak tegaan, kita tinggalkan. Ya. Agar kemudian anak jadi disiplin dan kemudian kita kompak antara suami dan istri. Kalau nggak kompak tadi saya katakan, ya anak itu akan mencari celah dan dampaknya sangat negatif, sangat buruk. Anak jadi nggak disiplin, anak jadi nggak tanggung jawab dan hal-hal yang buruk lainnya. Jadi perlu sepakat. Kalau kemudian sempat terjadi kita lihat kurang sepakat antara kita dengan istri kita, coba ya kita lagi jalan ngobrol. Misalnya kalau di Kanada, kalau di Amerika itu kan banyak spot-spot ini gitu ya, yang sambil kita nyantai sambil kemudian Mas, kemarin itu waktu aku lagi nasihatin anak mestinya Mas jangan ini. Oh iya, aku jadi ya, coba kita introspeksi lagi dengan keluarga. Ya udah deh kalau kayak gitu ingetin aku ya kalau kira-kira aku mau begini gini ya. Jadi intinya adalah bahwa ada pengaruh negatif ketika orang tua nggak kompak satu dengan yang lain ya. Demikian wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah sahabat Radio IMSA semuanya, karena waktulah yang membatasi kita, maka mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami ajukan ke Ustadz pada hari ini. Insya Allah pada hari yang akan datang atau pada saat teori selanjutnya kita akan undang lagi Ustadz untuk melanjutkan tema kali ini. Baik, sebelum kita menutup acara ini, kami memohon Ustadz untuk merangkum sedikit kesimpulan dan sekaligus menutup doa untuk kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita menginginkan anak itu bukan hanya sekedar menjadi anak-anak biologis bagi kita, tapi anak-anak yang mewarisi keimanan yang telah Allah berikan kepada kita. Apalagi saya sering mengatakan berkeluarga itu bukan cuma sekedar di dunia, tapi kita mengharapkan untuk berkumpul lagi dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jadilah orang tua yang bijak, jadilah orang tua yang baik, dan jangan menjadi orang tua durhaka. Marilah di akhir daripada acara ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-waba wal bala wal ghala waz zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustaz. Demikianlah sahabat Radio IMSA semuanya, episode teori pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya dan kita bisa tetap istiqomah sebagai orang tua untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya.
Atas nama kru Radio IMSA dari stasiun Seattle, Washington, saya Wawan bersama sahabat Rahmat yang bertugas malam hari ini sebagai streamer mau undur diri. Mohon maaf sebelumnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyajian saya selama ini. Dan jangan lupa simak terus acara Kyuri pada setiap hari Senin malam waktu Amerika atau Selasa pagi waktu Indonesia. Dan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami semuanya.